Jadi ada mobil satu dipepet di Palang, maksudnya di Palang. Dan di situ polisi banyak banget. Bahkan kata dia sejak sore jam 6 itu sudah banyak polisi. Saya tanya berapa mobil? Mobilnya 10 lebih. 10 mobil lebih. Dua sumber pertama di depan tadi saya tanyakan juga cuma meninggal 2 kali tembakan. Sumber yang dekat lokasi sini, kamera, ya, dia ada di sini, kejadiannya sekitar di sini, juga cuma 2 kali tembakan. Tidak ada baku tembak. Yang kedua, dia memastikan tidak ada baku tembak karena yang di dalam mobil tidak membalas tembakan. Jadi tidak membawa senjata api, tidak membawa senjata api. Kesaksian penjaga parkir rest area KM 50 ungkap segalanya. Kapolda hingga Kapolri mati kutu. Kebenaran pasti menemukan jalannya. Pemirsa, kembali Cyber Umat mengabarkan untuk Anda. Apapun ada tembakan, tembak-tembakan, ada 2 orang yang meninggal, satunya teroris. Dua, sebenarnya ada 2. Kalau yang melakukan pengejaran, mepet, mengganggu adalah dari kepolisian. Sama sekali kami tidak pernah menduga, kami tidak pernah mengira, apalagi kami menuduh. 2 kali, tidak ada tembak-tembakan. Dan dia mengatakan bahwa yang menembak adalah polisi. Orang yang di dalam mobil sama sekali tidak membawa senjata karena tidak melakukan tembakan balasan. 2 mayat dibawa keluar, digotong, dibawa pergi ambulan. 4 orang lagi masih hidup, 1 terpinjang-pinjang kakinya. Tapi dia juga nggak memastikan apakah kena tembak atau tidak, tapi dikatakan terpinjang-pinjang. Itu dipindahkan dengan mobil lain, dibawa pergi. Ada arah ke Cikampek. Itu soalnya sebelumnya udah ada polisi di sini, di rest area. Iya. Subhanallah, pertolongan Allah hanya hitungan jam, saudara. Allah buka mulut mereka. Padahal logikanya kalau mereka tutup seumur hidup pun kami nggak bakal tahu. Tapi Allah Maha tahu, Allah Maha berkehendak. Allah buka mulut mereka, saudara. Allah buka pengakuan mereka, saudara, sehingga sekarang menjadi terang benderang siapa para pelaku jahat itu, saudara. Semoga Allah bukakan lagi pintu-pintu kebohongan yang dibangun dari satu kebohongan yang lain. Konferensi pers. Kami kira penjahat, tapi mereka yang mengaku. Gelora.co. Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab menyampaikan pernyataan terkait insiden bentrokan Laskar FPI dengan petugas kepolisian di Tol Jakarta Cikampek, Senin 7 Desember dini hari. Dalam insiden tersebut, 6 Laskar FPI pengawal Habib Rizik tewas terkena tembakan polisi. Habib Rizik Syihab mengatakan tak mengetahui dan tidak menyangka bahwa mobil yang membuntuti mobil mereka pada Senin 7 Desember dini hari di Jalan Tol Jakarta Cikampek kilometer 50 adalah milik kepolisian. Pada saat kejadian kami tidak pernah suuzon, kami tidak pernah menuduh. Bahkan dalam keterangan pers, DPP FPI masih dicantumkan orang tak dikenal. Karena kami tidak berani menuduh siapapun tanpa bukti, tidak pernah menuduh siapapun tanpa saksi, ujar Rizik dalam rekaman suara yang diterima antara di Jakarta, Rabu 9 Desember. Habib Rizik mengatakan saat pengejaran itu berlangsung, Laskar pengawal hanya berupaya melindungi mobil yang ditumpangi dirinya dan keluarga dari kejaran sejumlah mobil tersebut. Habib Rizik mengatakan dia dan keluarga dilindungi Laskar dalam perjalanan itu karena membawa serta anak kecil dalam mobil. Ada 3 masih bayi, masih minum air susu ibu, dan masih ada saudara yang di bawah 3 tahun, ada yang di bawah 4 tahun. Jadi benar ya, kami sekeluarga semua, kata Habib Rizik. Habib Rizik mengatakan para Laskar tersebut bertugas untuk mengawal dirinya dan keluarga, bukan ingin mengganggu pihak manapun. Mereka, Laskar FPI tidak mencelakai siapapun, kata Habib Rizik.
Habib Rizik baru mengetahui bahwa para pengejar itu dari kepolisian ketika Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Fadil Imran, membuat konferensi pers terkait peristiwa di Tol Japek tersebut. Ternyata mereka yang semula kami kira penjahat yang ingin mencelakai kami, ternyata adalah bagian dari penyelidik Polda Metro Jaya. Bukan kami menuduh, tapi mereka yang mengaku, kata Habib Rizik. Begini kesaksian Habib Rizik dalam peristiwa di KM 50 Tol Japek yang tewaskan 6 laskar FPI. Habib Rizik Sihab memberikan kesaksian sebagai orang yang berada saat peristiwa berdarah di KM 50 Tol Jakarta Cikampek pada Senin dini hari pukul 00.40 itu. Dalam rekaman suara asli yang diunggah oleh akun YouTube Hendry Official, Habib Rizik mengatakan bahwa pada saat kejadian tak ada satupun di antara mereka yang menyerang polisi. Kami tidak melakukan itu. Baik saya maupun laskar FPI yang menabrak dan menyerang polisi. Tapi yang memepet, menembak adalah dari polisi, kata Habib Rizik dalam rekaman suara itu. Pada saat itu ia dan para laskar yang mengawal curiga bahwa yang berusaha untuk menyerang mereka ialah orang jahat yang ingin mencelakainya. Sama sekali kami tidak mengira itu polisi. Yang kami tahu mereka yang menyerang adalah orang jahat yang ingin mencelakakan kami, sambung Habib Rizik. Ia bersaksi bahwa mobil yang digunakan oleh anggota Polda Metro Jaya berjumlah lebih dari 2. Jumlah mereka bukan 1-2 mobil, banyak sekali mobil silih berganti untuk maju ke depan untuk bisa sampai ke mobil Habib Hadif yang ada di belakang saya, bahkan untuk mencapai mobil saya, tutur Rizik. Namun di balik kejadian tersebut, Habib Rizik mengaku bangga atas keberanian dan kegagahan anak buahnya saat kejadian. Tapi dengan gagah luar biasa, para laskar-laskar ini luar biasa, mereka cerdas, brilian, berani. Mereka mengendalikan situasi dan kondisi sehingga para penjahat tak ada satupun yang sampai ke kami. Beraninya mereka tanpa senjata, tegas Rizik Sihab. Tukang parkir rest area tol bongkar momen kejadian penembakan 6 laskar FPI. Banyak polisi dan suara tembakan terus menggema di tengah malam. 6 anggota FPI yang ditembak mati polisi ketika bentrok. Kasus penembakan laskar FPI kini masih dalam tahap investigasi. Banyak fakta terungkap dari kasus yang kini sedang disoroti tersebut. Bahkan para warga di sekitar area kejadian juga ikut memberikan kesaksiannya. Dilaporkan sebelumnya penembakan anggota Front Pembela Islam terjadi di sekitar KM 50 Tol Jakarta Cikampek, Desa Pasur Jaya, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Karawang. Peristiwa ini menjadi perhatian dan diselidiki oleh sejumlah pihak. Seorang warga sekitar sempat mendengar detik-detik kejadian itu. Agus mengatakan mendengar suara tembakan itu, namun tak mengetahui pastinya berada di mana. Gak tahu berapa banyaknya, hanya mendengar suara tembakan saat itu. Katanya Selasa 8 Desember 2020 di rest area KM 50. Lokasi kejadian memang tak jauh dari rest area KM 50 di sisi kiri jalan arah Cikampek serta sekitar 4 km dari gerbang tol Karawang Timur. Sejumlah polisi, kata Agus, memang tampak berjaga di sekitar rest area. Hal senada dikatakan Arul, 27 tahun, juru parkir rest area. Ia mengisahkan saat kejadian itu dia tidak tahu tepat pukul berapa. Hanya yang jelas setelah lewat tengah malam, dia melihat banyak polisi serta mendengar suara tembakan. Ada 2 yang meninggal, isunya teroris, begitu saja. Katanya seraya mengaku memang tak sedang berjaga sebagai juru parkir. Saat itu dia sedang bermain bersama rekannya di rest area. Terima kasih telah kunjungi channel ini. Kami hanyalah sebatas menginformasikan, Andalah yang memutuskan.